Melanjutkan video sebelumnya, yang diperlihatkan sebuah penginapan yang bernama Gerbang Naga, tepatnya wilayah Timur Wuzu. Di sana sudah ada 4 orang, yang masing-masing mengenakan jubah. Master, ini penginapan terbesar dalam radius 100 mil. Kita bisa menginap di sini sampai lembah Raja Obat dibuka. Penginapan Gerbang Naga ya, sedikit familiar, baiklah, kita ambil yang satu ini. Mereka pun masuk ke dalam, dan suasana di penginapan cukup ramai, begitu banyak orang-orang yang sedang makan dan beristirahat. Tidak lama kemudian, pelayan datang menyambut keempat orang berjubah. Selamat datang tamu yang terhormat. Silakan lewat sini, pelayan, beri kami kamar terbaik kalian. Tentu, silakan naik ke lantai 2. Ternyata, keempat orang tersebut adalah Ye Junlin dan murid-muridnya. Master, kenapa kita berkeliling sambil menyamar? Aku terlalu terkenal akhir-akhir ini. Begitu aku menunjukkan wajahku, pasti langsung dikerubungi penggemar gila, mereka minta tanda tangan. Jujur saja, ini sangat melelahkan. Lalu Xiao Hong dengan menyesal bergumam di dalam hatinya. Seharusnya aku tidak bertanya, sulit menebak apa yang akan dikatakan orang ini selanjutnya. Setelah sampai di kamar terbaik, Ye Junlin bertanya kepada pelayan di sana. Pelayan, hidangan apa yang kau rekomendasikan? Kami punya beberapa menu khas yang dijamin lezat. Misalnya, bakso kepala singa ini terbuat dari window lion, ranah nas chainsaw luarnya renyah, dalamnya lembut. Ikan asam manis ini mengandung jejak garis keturunan naga sejati. Dapat membuat orang ketagihan saat memakannya. Dan daging sapi tumis ini berasal dari Sky Azure Ox ranah Spirit Formation. Bisa memperkuat darah dan meningkatkan kekuatan. Xiaoxi yang lemah dengan makanan, dia langsung ngiler melihat menu di sana. Oh, aku mau yang ini. Kelihatannya enak. Si pelayan langsung menjelaskan, pilihan yang bagus. Itu adalah daging giok serpihan salju, diiris dari ice mouse setiap potongannya berkilau seperti kristal. Paling enak disantap dengan gaya hotpot di atas api. Mendengar bahan utamanya dari tikus es, Xiaoxi mengurungkan niatnya untuk memesan makanan tersebut. Tidak, jangan makan Mausi. Akhirnya Ye Junlin memutuskan pesanannya. Kami pesan semuanya kecuali daging giok serpihan salju. Si pelayan langsung bahagia, dan bergumam di dalam hatinya. Wow, ada yang benar-benar pesan semua hidangan langka itu. Pasti orang kaya, pilihan yang bagus. Aku akan memberitahu dapur untuk segera menyiapkannya. Namun Xiaoxi yang masih teringat dengan menu sebelumnya, membuat ia nampak sedih. Kenapa ada orang yang tega makan makhluk seimut Mausi? Lalu kemudian Xiaoli bertanya kepada Ye Junlin. Master, kenapa kita tidak menunggu di Kunfeng saja? Kalau pembukaan lembah Raja Obat akan seheboh ini, kita harus merasakan suasananya secara langsung. Siapa yang tahu hal menarik apa yang akan terjadi? Master memang bijak seperti biasanya. Aku sangat mengagumimu. Xiao Hong yang selalu waspada, ia pun berkata. Sepertinya ada yang sedang membicarakan kita. Wajar saja, penggemarku memang banyak, mari kita lihat pujian legendaris apa yang mereka sampaikan kali ini. Lanjut Ye Junlin mulai menguping, setiap orang-orang yang sedang membicarakannya. Dan seperti inilah yang dikatakan mereka. Sial, aku baru saja bertemu Ye Junlin belum lama ini. Semua spirit kristal yang aku kumpulkan seumur hidup, langsung lenyap begitu saja. Aku juga. Dia merampas 6 artefak grade 7, 30 jimat mistik, dan 5 pil earth grade dariku, semuanya habis dirampok. Apa, kau juga? Kukira aku satu-satunya yang sial. Dia itu benar-benar menguras habis milikku juga. Mendengar semua itu, terlihat Xiaoli nampak kesal dan hendak menarik pedangnya. Bohong, mereka semua memfitnah Master. Sedangkan Xiao Hong nampak senang, bila Ye Junlin terpojok. Hehehe, Ye Junlin kena maki semua orang. Ini menyegerakan. Sepertinya publik tahu siapa pahlawan yang sesungguhnya. Namun Ye Junlin tidak terlalu menanggapi semua itu, dia pun berkata. Jangan gegabah. Jelas ada yang menyamar jadi aku. Mereka semua sedang ditipu. Xiao Hong, kalau mau tertawa, tertawalah saja, kau akan menyakiti dirimu sendiri jika menahannya. Tiba-tiba Xiao Hong merubah ekspresinya, berakting pura-pura marah. Master, beri perintah, dan akan kuhabisi mereka semua. Aku tidak akan membiarkan satu orang pun hidup. Ye Junlin yang sudah tahu sikap Xiao Hong, cuman bisa berkata di dalam hatinya. Terlalu dibuat-buat, Hong Qian Ye. Lanjut ke orang-orang,
yang sekarang membicarakan Xiao Hong. Katanya, kecantikan Red Fairy itu legendaris, anggun dan tampak seperti dewi dari dunia lain. Tapi setelah kulihat langsung, aku sangat terkejut. Dia lebih mirip gadis rumah bordil daripada seorang dewi. Setuju, berdasarkan banyak pengalamanku, paling-paling dia cuma sedikit di atas rata-rata. Rumornya terlalu dilebih-lebihkan. Serius, saat melihatnya, hampir saja aku ngiler. Lekuk tubuhnya itu, membuatku ingin langsung. Mendengar percakapan mereka yang random, Xiao Li pun melirik ke arah Xiao Hong, sambil menyingkronkan perkataan para orang-orang, namun tiba-tiba, terlihat Xiao Hong sedang menatapnya dengan sorot mata yang menakutkan. Junior Brother Li, kau sedang melihat apa? Xiao Li langsung bercucuran keringat, setelah melihat ekspresi Xiao Hong. Lanjut Xiao Li beralasan, untuk meredakan amarah Xiao Hong. Red Senior Brother, aku terkena pasir di mata, sungguh. Kau salah paham, Xiao Hong, berbaik hatilah. Lagi pula, mereka sedang membicarakan Red Fairy palsu dan itu perempuan. Kau bukan perempuan kan? Meski Xiao Hong kesal, tapi benar juga apa yang dikatakan Ye Junlin. Apa kau benar-benar menerima julukan Red Fairy sekarang? Kalau tidak, kenapa reaksinya sebesar itu? Aku bukan. Ye Junlin begitu puas, membalas ekspresi Xiao Hong sebelumnya, yang cengengesan saat orang-orang memaki dirinya. Lalu Xiao Hong hendak berteriak. Aku benar-benar bukan. Namun tiba-tiba pelayan datang, sambil membawa pesanan Ye Junlin. Ada apa ini? Lanjut pelayan menyajikan makanannya. Tamu sekalian, hidangannya sudah siap. Aku akan sajikan sekarang. Terlihat Xiao Xi begitu bersemangat, melihat makanan mewah di atas mejanya. Aromanya sangat enak. Lanjut pelayan pun pamit meninggalkan mereka semua. Silakan dinikmati. Panggil saja aku jika perlu sesuatu. Mari makan. Lanjut Ye Junlin berkata, si peniru itu akan terbongkar cepat atau lambat. Sambil berjalan, si pelayan pun berkata tentang kelompok Ye Junlin. Orang-orang itu tampak familiar, dan ternyata, di sana juga ada Fan Dezhen dan An Maoyi yang sedang makan. Paman Fan, apa kau dengar? Semua orang memaki Ye Junlin. Jelas kebenaran ada di pihak kita. Nona muda, kata-kata saja tidak akan menggoyahkan orang seperti dia. Sekalipun seluruh dunia menudingnya, dia tidak akan peduli. Kekuatanlah yang menentukan segalanya. Kenapa kau terus membela dia? Baiklah, aku tidak akan membahasnya lagi. Ayo makan, hidangan-hidangan ini lumayan juga, bahkan bisa menyaingi masakan sekte kita. Singkat cerita, Ye Junlin dan murid-muridnya telah selesai makannya, dan mereka beranjak dari ruangannya. Enak sekali, mau si kenyang. Ye Junlin dan yang lainnya berjalan, melewati Fan Dezhen dan An Maoyi yang sedang makan. Terlihat Fan Dezhen terus memperhatikan kelompok Ye Junlin, yang melintas di hadapannya. Paman Fan, kenapa kau terus melihat ke sana? Aku bisa merasakannya, orang-orang itu sangat kuat. Terutama yang memimpin mereka, dia memberiku perasaan tak berdaya. An Maoyi begitu terkejut, dan berkata, tidak mungkin, Sudo Immortal lain. Kita baru saja bertemu Ye Junlin, sekarang satu lagi. Bisa jadi, lembah Raja Obat akan segera dibuka. Dan penginapan ini dipenuhi dengan kultivator elit, kita harus tetap waspada nona muda. Singkat cerita, hari berganti malam. Diperlihatkan di depan penginapan Gerbang Naga, nampak beberapa sosok monster, yang belum diperlihatkan keseluruhannya. Ternyata mereka adalah siluman berkepala ular. High Priest, apa kau yakin dengan rencana ini? Untuk melemahkan perlawanan manusia, pembantaian malam ini akan dimulai dari penginapan ini. Diperkenalkan, pemimpinnya adalah Ye Lugu, High Priest dari ras serpent. Sepertinya mereka merencanakan sesuatu yang buruk di area tersebut. Mulai persiapannya, aktifkan Dream Mirage Formation, demi perang suci Nether Abyss. Diperlihatkan langkah kaki mereka, yang mulai berjalan memasuki penginapan secara diam-diam. Sekelompok ras serpent langsung menyebar cepat, untuk menjalankan rencananya. Terlihat beberapa bentuk arai, yang mereka persiapkan di beberapa tempat secara terpisah. Cairan merah dari urat ungu, mimpi yang ditenun dari sisik bayangan. Racun pemakan jiwa, mimpi buruk peracun hati. Lanjut pemimpinnya berkata, tetap waspada, tutupi seluruh penginapan, jangan sampai ada kesalahan. Satu penyintas saja bisa menggagalkan rencananya. Dengan satu langkah ini, kita dari ras serpent, akan menumpas banyak elit manusia di garis depan.
Siapapun yang berada di bawah ranah Sudo Immortal, akan terperangkap dalam mimpi abadi, dan tidak akan pernah terbangun lagi. Terlihat penginapan yang didiami oleh Ye Junlin, kini menjadi menyeramkan dan memancarkan aura gelap. Begitu formasi ini selesai, bahkan True Immortal pun tidak akan mampu mematahkannya. Lalu diperlihatkan Xiao Li, Xiao Hong dan Xiao Xi. Mereka yang sedang tertidur, tidak tahu sesuatu yang buruk sedang mengancamnya. Ras manusia akan jatuh ke dalam mimpi yang tak berujung. Sekarang kita diperlihatkan dalam dunia ilusi Li Wuji, medan perang suci, dunia Kunlun. Di sana sedang terjadi peperangan antara monster dan manusia. Lalu terlihat seorang kakek-kakek yang sedang menangis, dia sambil berkata, "Langit telah meninggalkan Kunlun." Tidak lama kemudian, tiba-tiba para monster itu, kepalanya banyak yang terpenggal. Lalu jenderal perang mereka berteriak, "Siapa yang melawan? Ahli mana itu?" Dengan menghunuskan pedangnya, Xiao Li menatap tajam dan berkata, "Ini aku." Orang-orang pun sangat gembira dengan adanya Xiao Li di sana. Itu dia, Dewa Pedang, Li Wuji. Kultivator pedang terhebat dalam sejarah Kunlun. Kita selamat. Lalu, dengan sorot mata yang menyala, Xiao Li berteriak, "Siapapun yang menyinggung Kunlun akan binasa." Tiba-tiba tebasan aura pedang dari Xiao Li langsung mengeksekusi komandan monster itu, sehingga kepala sama badannya terpisah. Terlihat Xiao Li di atas bukit tinggi, berdiri tegak dan berteriak, "Aku akan melindungi dunia Kunlun." Lalu orang-orang pun bersorak terhadapnya. "Dewa Pedang Li Wuji, kau pahlawan kami." Panjang umur Li Wuji. Sayangnya itu hanya mimpi ilusi, yang diciptakan oleh monster kepala ular. Lanjut ke dunia ilusi Xiao Hong. Terlihat Xiao Hong yang duduk di aula agung sekte Flame Worship. Dan di sana banyak para bawahan yang berlutut kepadanya. Mulai hari ini, era sekte Flame Demon resmi dimulai. Hormat kepada pemimpin sekte. Holy Fire akan membakar langit. Api adalah yang tertinggi. Melewati keabadian, api akan bersinar. Mimpi yang jadi kenyataan. Sekarang pindah lagi ke dunia ilusi by Xiaoxi. Mimpi Xiaoxi hanya dipenuhi oleh makanan saja. Manis sekali, enak sekali. Aku suka tempat ini. Singkat cerita, pindah ke situasi Ye Junlin. Dia nampak masih memikirkan pembicaraan orang-orang terhadapnya, sampai tidak bisa tidur. Kukira namaku akan terkenal di seluruh wilayah timur sekarang. Nyatanya, malah namaku jadi tercemar. Dunia ini sudah busuk. Sial, aku lupa check-in beberapa saat, masih bisakah aku mengejar? Panel sistem langsung bermunculan memberitahukan. Ding, ya, check-in retroaktif tersedia. Memulai hadiah. Ding, selamat, Anda telah menerima 1 juta Supreme Spirit Crystals. Ding, menerima 5 Supreme Great Flame Burst Talismans. Ding, menerima 10 kantong Top Grade Spirit Beast Fit. Ding, menerima seruling Longevity rank 1, di antara 10.000 dunia. Seruling Longevity, Tonger, apa grade-nya? Ding, tidak ada grade tertentu. Kekuatannya tergantung pada skill seruling dan tingkat kultivasi host. Ye Junlin pun langsung mencoba seruling bambunya. Oh ya, skill serulingku sudah maksimal, waktunya memainkan sesuatu untuk menenangkan hatiku. Terlihat ketika Ye Junlin mulai memainkan serulingnya, langsung terdapat pancaran aura yang mengikuti alunan musik menyebar luas. Hal tersebut membuat monster berkepala ular ini sontak terkejut. Suara apa itu? Tiba-tiba dia menari-nari, layaknya ular kobra yang mendengar suling India. Indah sekali, ini mengingatkanku pada masa kecilku di suku. Lalu terlihat pemimpinnya nampak kebingungan dan berkata, "Tulul, apa yang kau lakukan? Pertahankan formasi ilusi tetap stabil." Tidak lama kemudian, bawahan lainnya pun ikut menari, yang membuatnya begitu terkejut. Kau, dan kau juga." Dengan sangat marah, pemimpin ras serpent ini berteriak, "Siapa yang melakukan ini? Tunjukkan dirimu." Terlihat gelombang aura dari seruling Ye Junlin, sampai menghilangkan aura gelap, yang sebelumnya menyelimuti penginapan gerbang naga. Dan tiba-tiba, pemimpin siluman ular itu pun ikut menari juga, sampai melupakan rencananya. Tidak lama kemudian, orang yang pertama terbangun adalah Van Dezen. "Apa aku baru saja bermimpi? Aku tidak pernah jatuh dalam mimpi selama ribuan tahun. Siapa yang bisa menarikku ke dalam ilusi menawan seperti ini?" Van Dezen pun nampak panik dan tergesa-gesa, lalu ia bergegas ke kamar An Maoi. "Ini gawat, Nona, bangun."
Terlihat An Maoyi yang tidur sambil duduk, seperti sedang bermeditasi. Lalu Van de Zen menyalurkan aura spiritual di kening An Maoyi, bubar. Dan akhirnya dia pun terbangun. Paman Van, apa yang terjadi? Kita terperangkap. Apa? Terperangkap? Aku tahu rasanya aneh. Semakin dalam aku masuk, semakin lelah rasanya. Jika aku benar, musuh menggunakan arai ilusi yang kuat, sebuah teknik kuno. Teknik jahat yang memerangkapmu dalam tidur. Hingga kau mati diam-diam dalam mimpimu. Niat jahat seperti itu. Apa mereka mengincar harta? Kenapa sampai sejauh ini? Lalu, sambil beranjak pergi hendak memeriksa situasi di luar, Van de Zen berkata. Dengan terbukanya lembah Raja Obat, kekacauan tidak terhindarkan. Dan seruling tadi, tiba-tiba berhenti. Nona, tetap di sini. Aku akan memeriksa di luar. Van de Zen pun langsung melesat terbang, dan terlihat di lantai bawah penginapan, ada sekelompok siluman ular. Van de Zen sontak terkejut, begitu melihat mereka semua. Makhluk neter abis. Itu klan serpent yang terkenal keji. Setelah Ye Junlin berhenti memainkan serulingnya, mereka pun tersadar dari tariannya. Pries, kami, lanjut pemimpinya berkata. Meskipun kita diganggu, kebanyakan manusia akan memilih untuk tetap dalam mimpi indah itu. Kita masih punya waktu untuk memperbaikinya. Namun tiba-tiba Van de Zen sudah turun ke lokasi siluman ular, dengan bersiap menghunuskan pedangnya. Makhluk keji dari neter, berani sekali kau menyerang umat manusia. Memangnya kenapa kalau kami melakukannya? Pasukan kami akan menyapu seluruh wilayah timur. Meratakan kalian semua lebih awal hanyalah bonus. Kata-kata yang berani, ini wilayah manusia. Kau mungkin seorang kultivator Great Ascension, tapi kami punya lebih dari selusin elite body integration yang mendukungku. Apa yang kau punya? Tiba-tiba Xiao Li pun muncul juga bersama Xiao Hong, sambil berteriak. Jadi kalian lagi makhluk aneh. Aku membantai puluhan ribu dari kalian terakhir kali, kurasa ini waktunya ronde kedua. Jadi kalianlah sampah yang mencoba menyergapku. Terlihat siluman ular itu nampak panik, dengan berdatangan orang-orang yang ranahnya di atas rata-rata. Lebih banyak kultivator Great Ascension. Lalu Van de Zen tiba-tiba nampak terlejut, sambil menoleh ke arah lain, ia bergumam di dalam hatinya. Tekanan ini, jauh melampaui apa yang seharusnya dimiliki oleh seorang, yang kultivator ranah Great Ascension. Dan aura itu, kenapa terasa begitu familiar? Terlihat para bawahan siluman ular nampak cemas, mereka berkata, Pries, bagaimana sekarang? Ada 3 dari mereka, jangan panik. Salurkan energimu padaku sekarang. Baik, tidak lama kemudian, tiba-tiba siluman ular menciptakan sebuah barier yang menyelimuti mereka semua, berkat gabungan kekuatan dari para bawahannya. Demi Ghostbone-ku, lenyaplah, tanpa jejak. Lalu Xiao Hong, Xiao Li, dan Van de Zen, langsung menerjang ke arah siluman ular. Sial, mereka mencoba kabur. Jangan biarkan mereka, percuma. Tongkat ini adalah relik suci pemberian patriark kami. Bahkan kultivator ranah Tribulation pun takkan bisa menghentikanku. Kalian tak punya harapan. Hahaha. Tiba-tiba terdengar kembali bunyi suling sakti dari Ye Junlin. Seruling ini membuatku ingin menari. Bukan hanya Xiao Li dan Xiao Hong yang begitu terkejut. Siluman ular itu pun bercucuran keringat mendengar suara suling Ye Junlin. Apa? Tidak. Lagi-lagi suara seruling sialan ini. Tiba-tiba mereka pun langsung menari lagi dengan serempak, sambil berteriak. Hentikan! Xiao Li dan Xiao Hong menghentikan serangannya, dan langsung terdiam mematung, melihat siluman ular yang menari-nari. Apa yang orang itu lakukan? Apa ini ejekan? Namun berbeda dengan Van de Zen, yang menyadari sesuatu dengan suara seruling Ye Junlin. Seruling itu yang membangunkanku tadi. Itu dia. Seperti yang kuduga, penginapan ini menyembunyikan monster. Tidak lama kemudian, An Maoyi pun datang karena mendengar bunyi seruling. Siapa yang memainkan seruling itu? Suaranya indah sekali. Lalu tiba-tiba, pintu perlahan terbuka, dan terlihat Ye Junlin yang sambil berjalan memainkan seruling saktinya. Yang membuat An Maoyi terdiam sejenak, melihat sosok Ye Junlin di hadapannya, yang tidak ia ketahui siapa orang tersebut. Dengan pipi yang menjadi merah, saking terpananya, An Maoyi berkata dengan sopan. Senior, maaf mengganggumu. Aku hanya datang untuk. Dan video pun bersambung.